Kisah Nabi Daud alaihissalam. Sesudah Nabi Harun dan Nabi Musa wafat, kaum Bani Israel dipimpin oleh Yusha bin Nun. Kepemimpinan Yusha bin Nun itu, mereka dapat menguasai tanah Palestina dan bertempat tinggal di istana. Namun setelah Yusha bin Nun meninggal, mereka terpecah belah. Isi kitab Taurat berani mereka rubah dan ditambah-tambah. Mereka suka bersilang pendapat. Akhirnya hilanglah kekuatan persatuan mereka. Tanah Palestina diserbu dan dikuasai bangsa lain. Bani Israel menjadi bangsa jajahan yang tertindas. Mereka merindukan datangnya seorang pemimpin yang tegas dan gagah berani untuk berperang melawan penjajah. Pada suatu hari, mereka pergi menemui Nabi Samuel untuk meminta petunjuk. "Wahai Samuel," kata mereka, "angkatlah salah seorang di antara kami sebagai raja yang akan memimpin kita berperang melawan penjajah. Aku khawatir bila sudah mendapat pemimpin yang dipilih Allah, kalian justru tidak mau berangkat berperang," kata Nabi Samuel. "Kita sudah lama menjadi bangsa tertindas. Kita tidak mau menderita lebih lama lagi. Kita harus menegakkan agama Allah," kata mereka. Karena didesak oleh kaumnya, Nabi Samuel kemudian berdoa kepada Allah. Doanya dikabulkan dan Talut diangkat sebagai raja yang memimpin mereka. Begitu nama Talut diucapkan oleh Nabi Samuel, mereka justru menolak. Karena nama Talut tidak begitu dikenal. Ia hanya seorang petani biasa, malah bisa digolongkan orang miskin. Nabi Samuel kemudian menjelaskan bahwa walaupun Talut itu petani biasa, namun ia pandai strategi perang. Tubuhnya kekar dan kuat dan pandai ilmu tata negara. Akhirnya mereka mau menerima Talut sebagai raja mereka. Talut mengajak orang-orang yang tak punya ikatan rumah tangga dan perdagangan ke medan perang. Dengan memilih orang-orang terbaiknya itu, ia berharap mereka dapat memusatkan diri pada pertempuran dan tak menghiraukan lagi urusan rumah tangga dan perdagangan mereka. Salah seorang anak muda yang ikut dalam barisan Talut adalah seorang remaja bernama Daud. Ia diperintah ayahnya untuk menyertai kedua kakaknya yang maju ke medan perang. Daud tidak diperkenankan maju ke garis depan. Ia hanya disuruh melayani kedua kakaknya, tempatnya di garis belakang. Jika kakaknya lapar atau haus, dialah yang melayani dan menyiapkannya. Tentara Talut sebenarnya tidak seberapa banyak, jauh lebih besar dan lebih banyak tentara Jalut sang penindas. Jalut sendiri adalah seorang panglima perang yang bertubuh besar seperti raksasa. Setiap orang yang berhadapan dengannya selalu binasa. Tentara Talut gemetar saat melihat keperkasaan musuh-musuhnya itu. Demi melihat tentaranya ketakutan, Talut berdoa kepada Allah, "Ya Allah, curahkanlah kesabaran atas diri kami, dan kokohkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir." Maka dengan kekuatan doa itu, mereka menyerbu tentara Jalut. Mereka bertempur dengan gagah berani. Tentara Jalut tak mengira lawan yang berjumlah sedikit itu mempunyai keberanian bagaikan singa terluka. Akhirnya Jalut dapat diporak-porandakan dan lari cerai-berai. Tinggal Jalut sang panglima dan beberapa pengawalnya yang masih tersisa. Talut dan pengikutnya tak berani berhadapan dengan raksasa itu. Lalu diumumkannya bahwa siapa yang dapat membunuh Jalut, maka ia akan diambil sebagai menantu. Tak disangka dan tak diduga, Daud yang masih berusia remaja tampil ke depan, minta izin kepada Talut untuk menghadapi Jalut. Mula-mula Talut ragu, mampukah Daud yang masih muda itu mengalahkan Jalut? Namun setelah didesak oleh Daud, ia mengizinkan anak muda itu maju ke medan perang. Dari kejauhan, Talut melihat sepak terjang Daud yang menantang Jalut. Jalut memang sombong. Ia telah berteriak berkali-kali menantang orang-orang Israel untuk berperang tanding. Ia juga mengejek bangsa Israel sebagai bangsa pengecut dan hinaan-hinaan lainnya yang menyakitkan hati. Tiba-tiba Daud muncul di hadapan Jalut. Jalut tertawa terbahak-bahak melihat anak muda itu menantangnya duel. Daud tidak membawa senjata tajam, senjatanya hanya ketapel. Berkali-kali Jalut melayangkan pedangnya untuk membunuh Daud, namun Daud dapat menghindar dengan gesitnya. Pada suatu kesempatan, Daud berhasil melayangkan peluru batu ke tepelnya tepat di antara kedua mata Jalut. Jalut berteriak keras, roboh dengan dahi pecah dan mati. Dengan demikian menanglah pasukan Talut melawan Jalut. Daud diangkat sebagai menantu Raja Talut, dijodohkan dengan anak Talut yang bernama Mikial. Di samping menjadi menantu raja, Daud juga diangkat sebagai penasehatnya. Ia dihormati semua orang, bahkan rakyatnya seolah lebih menghormati Daud daripada Talut. Hal ini membuat Talut iri hati. Ia berusaha mencelakakan Daud ke medan perang yang sulit. Daud ditugaskan membasmi musuh yang jauh lebih kuat dan besar jumlahnya. Namun Daud justru memenangkan pertempuran itu dan kembali ke istana dengan disambut luapan kegembiraan rakyatnya. Talut makin merasa iri dan sakit hati atas kepopuleran Daud di mata rakyatnya. Ia terus mencoba membunuh dan menyingkirkan Daud dengan berbagai cara, namun selalu menemui kegagalan. Daud dilindungi Allah. Akhirnya terjadilah perang terbuka. Dalam peperangan itu Talut tewas. Setelah Talut mati dan putra mahkotanya juga mati dalam pertempuran melawan orang-orang yang berpihak kepada Daud, maka Daud diangkat sebagai raja Israel.
Nabi Daud diistimewakan Allah, yaitu dengan ditundukkannya gunung-gunung supaya bertasbih memuji Allah bersama Nabi Daud pada waktu pagi, siang dan malam. Demikian pula burung-burung telah ditundukkan kepada Daud untuk berkumpul memuji Allah bersama Daud. Nabi Daud membagi hari-harinya menjadi 4 bagian, sehari untuk beribadah, sehari menjadi hakim, sehari untuk memberikan pengajaran, dan sehari lagi untuk kepentingan pribadi. Nabi Daud suka berpuasa, beliau puasa sehari dan berbuka sehari, jadi sehari puasa, sehari tidak. Para nabi adalah manusia yang menjadi contoh teladan. Jika ia bermasalah, maka Allah segera memperingatkannya. Demikian pula halnya dengan Nabi Daud. Ia mempunyai istri 99 orang. Memang pada masa itu tidak ada pembatasan bagi seorang lelaki untuk memiliki beberapa orang istri, terlebih bagi seorang raja. Nabi Daud ingin menggenapkan jumlah istrinya menjadi 100 orang. Pada suatu hari, datanglah 2 orang lelaki mengadu kepada Nabi Daud. Saudaraku ini mempunyai kambing 99 ekor, sedangkan aku hanya memiliki 1 ekor. Tetapi ia menuntut dan mendesakku agar kambingku yang hanya seekor itu kuserahkan kepadanya, supaya kambingnya genap 100 ekor. Ia membawa berbagai macam alasan yang tak bisa kubantah karena aku tak pandai berdebat. Benarkah ucapan saudaramu itu? Tanya Nabi Daud kepada pria lainnya. Benar, jawab pria itu. Jika demikian, kata Daud dengan marah, maka saudaramu telah berbuat zalim. Aku tidak akan membiarkanmu meneruskan perbuatanmu yang semena-mena itu, atau engkau akan mendapat pukulan pada wajah dan hidungmu. Wahai Daud, kata lelaki itu, sebenarnya engkaulah yang pantas mendapat hukuman yang kau ancamkan kepadaku itu. Bukankah engkau telah mempunyai 99 istri? Tetapi kenapa kau masih menyunting lagi seorang gadis yang sudah bertunangan dengan pemuda yang menjadi anggota tentaramu sendiri, padahal pemuda itu setia dan berbakti kepadamu? Nabi Daud tercengang mendengar ucapan pria yang tegas dan berani itu. Ia berpikir keras, siapakah sesungguhnya kedua pria yang beram itu? Mendadak kedua pria itu hilang lenyap tanpa bekas. Tahulah Nabi Daud bahwa ia telah diperingatkan Allah melalui malaikatnya. Ia segera bertaubat dan memohon ampun kepada Allah, dan Allah pun menerima taubatnya. Mukjizat Nabi Daud diantaranya yaitu besi dapat dilunakkan seperti lilin dan dapat dirubah sekehendaknya tanpa memakai api atau alat apapun. Dari besi itu pula ia dapat membuat baju yang dikokohkan dengan tenunan dari bulatan-bulatan rantai yang berkesinambungan jalin menjalin. Jenis baju ini membuat pemakaiannya bebas bergerak, tidak kaku seperti baju besi yang dibuat dari besi lembaran. Nabi Daud juga dikaruniai suara yang sangat merdu sekali. Sedangkan kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud namanya adalah kitab Zabur, yang berisikan pelajaran, peringatan, dan nyanyian pujian kepada Tuhan. Pada suatu hari, berjangkitlah penyakit kolera di wilayah kerajaan yang dikuasai Daud. Banyak rakyat yang mati karena penyakit ini. Nabi Daud kemudian berdoa kepada Allah, maka hilanglah penyakit itu. Untuk menunjukkan rasa syukurnya kepada Allah, maka Nabi Daud mengajak putranya, yaitu Sulaiman, untuk membangun tempat suci, yaitu Baitul Maqdis.